Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Damayanti dengan NIM 3111947 dari Farmasi 1C. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan faktorial tentang pengaruh pupuk kandang dan pengapuran terhadap ketersediaan P atau fosfor menurut metode ekstraksi Bray-II di tanah masam podsolik merah kuning bekas padang alang-alang yang ditanami kedelai. Setelah mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa takaran pupuk kandang dan kapur karbonat untuk berbagai tanaman umumnya optimum pada takaran 10 ton dan setara 1 kali LDD. Atas dasar penurunan ini, beliau mengajukan hipotesis. Yang pertama, pupuk kandang akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan H1 umum dan akan optimum pada takaran 10 ton per hektar H1 khusus. Yang kedua, kapur akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan H1 umum dan akan optimum pada takaran setara 1 kali LDD H1 khusus. Dan yang ketiga, pupuk kandang dan kapur akan berinteraksi secara nyata H1 umum dalam meningkatkan ketersediaan P dan akan optimum pada kombinasi perlakuan 10 ton per hektar dan setara 1 kali LDD H1 khusus. Nah, untuk hipotesisnya yang pertama yaitu hipotesis H1 diajukan berdasarkan salah satu kemungkinan hasil uji F yang kemudian dilanjutkan dengan salah satu kemungkinan hasil uji lanjutan atau beda pengaruh tingkat faktor. Yang kedua yaitu hipotesis ini menunjukkan bahwa derajat kepentingan pengaruh utama A, pengaruh utama B, dan pengaruh interaksi AB dalam percobaan sama besar. Atas dasar hasil penelusuran tersebut, beliau merancang kombinasi perlakuan. Yang pertama yaitu faktor pupuk kandang sebagai faktor A, yaitu A0 sama dengan tanpa pupuk kandang, A1 sama dengan 5 ton per hektar pupuk kandang, A2 sama dengan 10 ton per hektar pupuk kandang, A3 sama dengan 15 ton per hektar pupuk kandang. Dan yang kedua yaitu faktor kapur sebagai faktor B. B0 sama dengan tanpa kapur, B1 sama dengan 0,5 kali LDD, B2 sama dengan 1 kali LDD, B3 sama dengan 1 kali LDD. Derajat kepentingan tingkat faktor disusun agar tingkat faktor yang diharapkan optimum terletak di tengah-tengah. Setelah percobaan berlangsung dilakukan pengambilan sampel tanah secara komposit dari masing-masing petak percobaan untuk diuji di laboratorium kimia atau kesuburan tanah. Hasil analisis ketersediaan P atau PPMP ini adalah sebagai berikut. Nah, dari contoh studi kasus tersebut diperoleh tabel 7.6 data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok X kombinasi perlakuan. Nah, di tabel sini terdapat 3 kelompok yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian faktornya ada 16 perlakuan. Nah, TAB di sini adalah merupakan jumlah data dari kelompok 1, 2, dan 3. Sedangkan YAB, rata-rata tersebut dibagi jumlah kelompok. Nah, TK di sini yaitu merupakan jumlah dari data kelompok 1, 2, dan 3. Nah, untuk analisis jumlah kuadrat di sini dicari dulu faktor koreksinya yaitu TTK dari TAB. Nah, dikuadratkan lalu dibagi jumlah dari 3 kelompok. Di sini jumlah kelompoknya ada 48. Kemudian dicari
JK total yaitu menjumlahkan jumlah data dari total kuadrat semua data dikurangi FK. Berarti dari data yang ini sampai ke akhir 6,1 kuadrat. Nah, dikurangi jumlah FK-nya yaitu 924,885521. Nah, menghasilkan nilai 141,115. Kemudian dicari JK kelompoknya. Nah, JK kelompok yaitu jumlah dari total kuadrat TK per banyak perlakuan. Berarti TK1 67,2 kuadrat ditambah TK2 71,3 kuadrat ditambah TK3 72,2 kuadrat dibagi 16 terus dikurangi FK memperoleh hasil 0,888. Nah, terus selanjutnya yang keempat, yang selanjutnya yaitu dicari JK kombinasi AB, yaitu dengan cara jumlah data dari hasil TAB dikuadratkan per banyak kelompok. Berarti 8,5 pangkat 2 ditambah semua hasil di sini dari tabel sampai 18,1 pangkat 2 dibagi 3 dari jumlah kelompok dikurangi FK kemudian menghasilkan nilai 137,3031. Kemudian tabel selanjutnya yaitu tabel 7.7 yaitu data ketersediaan P atau PPMP dalam tanah menurut kombinasi AXB. Ini sudah diperoleh nilai TB dan YB-nya, TA dan YA-nya. Selanjutnya yaitu dihitung JK Galat. JK Galat adalah hasil dari JK total dikurangi JK kelompok. Lalu dikurangi JK kombinasi yang tadi sudah diperoleh. Nah, kemudian dari hasil tersebut memperoleh nilai 2,896. Kemudian yaitu dicari JK pupuk A dengan cara nilai TA dikuadratkan ditambah kemudian dibagi jumlah faktor A dikali banyak kelompok TA dibagi 12. Kemudian dikurangi FK. Diperoleh nilai 92,976. Yang selanjutnya yaitu dicari JK kapur B. Dijumlahkan dulu TB kuadratnya dibagi 12 lalu dikurangi FK. Menghasilkan nilai 17,461. K interaksi AB dicari dengan cara JK kombinasi dikurangi JKA dikurangi JKB lalu diperoleh hasil 26,891. Nah, selanjutnya ada tabel 7.8 yaitu hasil ansira pengaruh utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur pertanian terhadap ketersediaan P dalam tanah. Pada tabel ini sudah tercantum F hitung dari F tabel 1% dan 5%. Terdapat keterangan yang memiliki bintang 2 yaitu sangat nyata dan yang memiliki bintang 1 yaitu nyata. Dari percobaan ini diperoleh kesimpulan semua faktor utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur berpengaruh sangat nyata terhadap ketersediaan P tanah sehingga semua H1 umum diterima pada taraf uji 5 dan 1%.
sasaran utama uji F. Atas dasar kesimpulan ini dapat disarankan bahwa pupuk kandang dan kapur dapat diterapkan secara terpisah, salah satu atau secara bersama-sama. Yang kedua yaitu pengaturan lokal kontrol menurut kelompok berpengaruh nyata terhadap peningkatan P. Berarti, pengelompokan satuan percobaan ini berhasil memisahkan pengaruh keragaman dalam areal percobaan dari Galat, sehingga ketelitian, keandalan, dan kebenaran percobaan meningkat. Yang ketiga, dengan kakak yang kecil sama dengan 7,08%, menunjukkan percobaan mempunyai derajat ketelitian yang tinggi, sehingga uji selanjutnya cukup dengan uji BNJ yang berderajat ketelitian rendah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.